Racikan Berita 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu mereview dulu karena masih banyak publik kurang paham, kadang-kadang ada PIK 1, PIK 2, PIK lain-lain seolah-olah. Terus kami jelaskan, PIK 2 itu adanya di Pantai Indah Kapuk. Itu luasnya 1.100 hektar yang dibangun sekitar tahun 90-an. Itu PIK 1. Nah, yang kadang-kadang dianggap negara dalam negara, yang pernah timbul isu pernah dulu tidak boleh bendera merah putih di sana. Di jembatannya. Yang pernah dulu ada wartawan diusir karena mau mendekati Pantai Indah Kapuk 1. Nah, itu Pantai Indah Kapuk 1 yang berada di Jakarta. Yang publik serang ini terus seakan-akan Pantai Indah Kapuk 2 ini di Jakarta juga. Iya, termasuk saya tadi. Padahal Pantai Indah Kapuk 2 itu adalah awalnya itu sebenarnya Pantai Indah Kosambi. Karena di samping Kapuk, Kecamatan Kapuk, Jakarta berbatasan dengan Kecamatan Kosambi, Tangerang. Sehingga disebutkan Pantai Indah Kosambi sebenarnya. Nah, tahu-tahu muncullah yang lain-lain. Nah, ini perlu saya jelaskan bahwa sepertinya memang ada skenario perselingkuhan terhadap proyek PIK 2. Karena kita lihat terbuka di wawancara Tempo kan sebenarnya mengatakan bahwa Aguan pemilik PIK 2 itu menyatakan bahwa dapat perintah untuk membangun fasilitas di IKN. Nah, orang menduga terus status PSN PIK 2 itu sebagai apa? Karena ujuk-ujuk muncul itu diumumkan 30 Maret oleh Menko Perekonomian setelah menghadap Presiden. Presiden menyatakan menyetujui menambah PSN termasuk PIK 2 dan BSD. Nah, kita tahu semua bahwa pemilik PIK 2 dan BSD adalah orang yang diminta membangun di IKN. Ya kan, diminta oleh membangun di IKN. Nah, diperintah. Nah, jadi kalau ada pihak menyatakan, sangat tidak salah kalau kita menduga bahwa itu adalah hadiah. Karena kenapa hadiah? Karena SK tentang PSN PIK 2 itu baru keluar 15 Mei dari Menko Perekonomian. 15 Mei berarti 1,5 bulan. Ya kan? Maret 30 Maret sampai 15 Mei 1,5 bulan baru keluar SK-nya. Tapi diumumkannya 2 hari setelah pengumuman pemenang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Saya anggap wakil presiden nggak menang, jadi nggak usah sebutkan. Nah, baru 4 Juni pada saat itu saya sebagai orang yang paham di birokrasi, ini batasnya di mana PSN PIK 2 ini? Karena pada saat itu Pak Warawan BSD disebutkan kecamatannya di mana batasnya dan luasnya 52 hektar jelas. PIK 2 tidak dijelaskan batasnya di mana. Nah, setelah itu saya ke lokasi. Ini bulan Mei saya itu, 2 Mei saya pertama ke lokasi. Loh, kok sudah dipasang semua pelang PIK 2? Nanti saya jelaskan di peta pelang PIK 2 yang awalnya itu bukan PIK 2. Setelah diumumkan PIK 2 diubah menjadi PIK 2 sampai ke Tanara Serang. Nah, pertanyaan saya muncul, ini ada apa di balik ini? Dulu pertanyaan saya, apakah ini termasuk semua PSN nih? Seluruh 9 kecamatan ini gitu kan? Itu kan pertanyaan saya muncul. Tapi dengan memasang pelang semua yang awalnya bukan PIK 2 sebagai wilayah PIK 2 dan terjadi pembangunan pada penggusuran masif setelah pengumuman itu. Nah, saya sudah menduga berarti pengembang PIK 2 ini memanfaatkan nama PSN untuk mengakui bahwa seluruh wilayah ini adalah PSN.
PSN karena dia ganti plangnya. Dan seluruh aparat di bawah juga tahunya adalah PSN, sehingga seakan-akan nggak punya kewenangan lagi untuk mengatur. Nah, baru November, nanti saya lihat November, bayangkan, mulai Maret ke November, baru ada pernyataan pertama dari pemerintah bahwa PSN itu hanya di wilayah 1.755 hektar. Baru November oleh Menteri ATR BPN. Oke. Nah, perlu saya jelaskan di sini karena Menteri ATR BPN itu hanya menyatakan 1.705 hektar. Enggak, 1.705. Ya, perlu saya jelaskan. Ya, kenapa berukuran 200? Karena ada jalan arteri. Jalan arteri 200 sekian hektar. Jadi tidak ada salah. Jadi jangan sampai publik. Beda 50 hektar, bukan. Beda 200 hektar. 5 dia. Hah? Ya, nah, ada jalan arteri. Nah, sekarang, artinya, terus setelah itu keluarlah pernyataan dari Wakil Ketua DPD bahwa PSN itu hanya di wilayah 1.355 hektar, yang disebutkan nanti Yoris, Ketua DPD. Nah, muncul juga pernyataan dari sekretaris perusahaan dari Agus Dayu, dan menyatakan bahwa memang itu hanya di wilayah tersebut. Nah, yang perlu kita cermati bahwa saya punya keyakinan, memang punya keinginan bahwa ini harus diakui sebagai PSN semua. Begini, pada saat iklan pertama sebelum PSN itu kan menyatakan luas PIK 2 itu 2.000-an hektar, 1.000 sekian hektar. Habis itu dia naikkan menjadi 6.000 hektar. Itu iklan videonya. Iklan videonya ada. Ada Pak Matra di sana. Nah, video yang alat-alat alutista itulah. Video iklan alutistanya Pak Narko. Nah, setelah itu ada pernyataan bahwa akan berkembang menjadi 35.000 hektar pada saat ada summit ekonomi apa ini yang dihadiri oleh. Nah, itu pernyataan resmi dari Agus Dayu. Artinya memang ada niatan bahwa akan berkembang. Jadi adalah sangat tidak salah pernyataan saya dulu bahwa kalau ini dibiarkan maka bisa mencapai 100.000 hektar dan lebih luas dari Singapura. Karena dari pernyataan mereka saja mulai 22.000 naik ke 6.800 naik ke 35.000. Oke. Nah, November keluar. Nah, sekarang dugaan saya dulu bahwa kemungkinan kalau dia akui semua bahwa wilayah ini adalah PIK 2 semua, artinya benar-benar Banten habis. Tapi ternyata dia hanya mengakui bahwa PSN itu hanya di 1.775 hektar. Oke, saya ingin menjelaskan ke publik supaya paham di mana sih sebenarnya PSN itu. Kamera ya, tolong ya. Oke. Ya. Ini rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tangerang 2011-2031. Artinya belum ada perubahan sampai sekarang. Oke, kita lihat wilayah-wilayah Tangerang ini Jakarta sini ya. Ini PIK 1 nih. PIK 1 sini. Ya. Ini PIK 2 nih, Sandi. Ini Teluk Naga. Nah, kita lihat ini semua yang hijau ini kan wilayah pertanian. Wilayah pertanian semua nih, yang hijau. Nah, ini wilayah pemukiman terbatas. Sampai, nah, pertanyaannya, artinya masih wilayah pertanian. Wilayah pertanian itu tidak boleh diubah sebelum ada perubahan rencana tata ruang. Saya ingin jelaskan, untuk membebaskan lahan ke publik, ke rakyat, itu kita harus memiliki satu rencana tata ruang wilayah. Yang kedua baru rencana tata ruang detil yang TRD, yang itu yang dikatakan Nusron Wahid belum punya sama sekali. Jangankan seluruh wilayah, nanti jelaskan di mana PSN itu. Yang ketiga baru namanya ada izin lokasi, baru boleh pembebasan. Nah, PIK 2 ini lucu, tiga-tiga di atas belum punya, tapi dia sudah membebaskan. Sakti. Dan memperalat aparat negara untuk
melakukan itu, gitu kan? Ya kira-kira memperalat lah. Ya. Nah, ini dilakukan, artinya ada pelanggaran dong, nanti bapak-bapak bahas. Nah sekarang, saya jelaskan di mana PSN itu sebenarnya, supaya clear. Ini kita lihat ya, ini Jakarta, masuk kecamatan Kosambi. Ini kecamatan Teluk Naga, yang videonya beredar naga-naga besar itu. Ini di sini Persik, Teluk Naga ini. Baru kecamatan Sukadiri, Paku Haji, ini masuk semua nih. Kemudian kecamatan Mau, Pronjo, ini Kemiri, baru Pekanbaru, baru di sini Tanah. Sekarang udah Serang. Nah, ini masuk semua nih sebagai PIK 2 yang dikasih merek. 9 kecamatan. Oke? Nah, di mana anehnya? Ternyata keputusan pemerintah yang dimaksud PSN itu hanya satu ini A ini D, ini wilayah yang wilayah reklamasi yang akan dijadikan sebagai ini adalah sirkuit internasional ini. Ini yang masuk PSN, yang ini pulau reklamasi. Ya, dekatnya batas PIK 2 dan PIK 1 supaya seluruh Indonesia paham. Nah, sekarang ini luasnya 217 hektar. Oke? Nah, sekarang di mana lagi? Jadi ini sebenarnya berpencar mana-mana. Yang A ini Taman Bhinneka. Taman Bhinneka itu ada di sini. Ini Taman Bhinneka. Ini dekatnya naga-naga itu, naga yang beredar itu, dekatnya itu. Tapi jangan heran di Taman Bhinneka itu namanya gedung-gedungnya gedung Tokyo, gedung Osaka, gedung apa. Jadi seakan-akan Indonesia nanti hanya ada Taman Bhinneka di tengah kemewahan dunia. Nah itu kira-kira Taman Bhinneka itu ada di hanya 54 hektar. 54 hektar. Berapa luas hotel-hotel yang ada di sana yang pakai nama internasional? Terbayang oleh kita Taman Bhinneka dikelilingi oleh nama-nama itu. Oke? Supaya paham ini A, ini di sini nih. Nah, di Teluk Naga perbatasan dengan Kecamatan Pakuai. Sekarang setelah itu ini B1 B2 ini adalah golf dan kebun binatang. Ini lapangan golf dijadikan proyek strategis nasional. Ini di sekitar Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaya. Ini samping Sungai Cisadane bagi yang paham. Nah ini laut ya. Nah ini adalah lapangan golf internasional. Nah setelah itu ada kebun binatang ini di sini. Safari Zoo. Nah Safari Zoo Taman Safari lah. Kira-kira. Nah, sekarang di mana lagi? D tadi sebenarnya E ini adalah eko. Nah, ini ada di sini. Mana tadi di atas? Bukan ini nih. Ini D, ini C. C ini wisata mangrove. Ini Sungai Tahang nih, dengan Sungai Tahang nih. Nah, ini ada wisata mangrove. Ya, ini Sungai Tahang yang dikenal jalan pipa Pertamina. Ini memang mangrove di sini. Mangrove ini. Terus baru terakhir adalah di daerah Pronjo ini ekowisata itu 687 hektar ini Kemiru. Nah, artinya PSN itu hanya wilayah-wilayah ini menyebar. Dan itu wilayah yang benar yang dikatakan Pak Nusron Wahid, ada 1.500 hutan lindung, betul. Menurut ini hutan lindung dan lain-lain. Nah, sekarang pertanyaan, jalan arteri 234 hektar. Ternyata dibayangkan jalan arteri dijadikan sebagai proyek strategis nasional. Nah, saya nggak tahu yang menatu arteri apakah jalan tol yang dibangun sekarang atau jalan arteri, tapi yang tertulis di SK-nya jalan arteri. Nah sekarang, kenapa yang PSN hanya ini? Kenapa yang dibebaskan di sini? Atas nama PSK, PSN, PIK 2. PSK lagi. Nah, Anda bisa bayangkan, hanya di sini 1.500 hektar, tapi dia bebaskan, kasih pelang semua
seluruh kecamatan di sini menjadi PSN, termasuk Tanah. Nah, publik bisa paham bagaimana perselingkuhan hukum hampir terjadi di negeri ini dan hampir Banten habis karena perselingkuhan hukum. Nah, ini perlu dipahami karena supaya clear betul oleh kita di mana perselingkuhan itu terjadi. Sangat jelas bahwa PSN itu hanya titik-titik tertentu, tapi kenapa membebaskan area? Pertanyaannya sekarang, apa landasan hukum PIK 2 dan seluruh aparat melakukan pembebasan, penggusuran, pengurukan terhadap tanah rakyat? Yang saya katakan tadi bahwa kalau melakukan penggusuran itu harusnya punya izin lokasi dong. Izin lokasi lahir dari RUTDR, RRT. RUTRD lahir RUTW wilayah. RUTW-nya ada aja belum ada, kok udah melakukan penggusuran dan pengurukan. Nah, jadi saya hanya ingin menyarankan kepada seluruh publik Indonesia, siapa tahu hal seperti ini sudah terjadi di seluruh Indonesia. Ya, sangat mungkin. Di Jakarta aja dilakukan, apalagi di Kalimantan sana. Ya jauh. Sumatera sana, Aceh sana. Nah, ini perlu kita advokasi semua ke bawah. Jadi agenda kita bukanlah PIK 2. Agenda kita adalah agar Indonesia tidak diambil alih oligarki dengan perselingkuhan hukum bekerja sama dengan penguasa. Karena ini terjadi pasti kerjasama dengan penguasa. Nggak mungkin tak. Bagaimana semua aparat itu ikut mendukung program ini padahal tidak ada landasan hukumnya. Yang paling menarik kan di Tangerang itu kan ditempel kantor pembebasan lahan PT Hukum Mandiri Lestari didukung oleh Abdesi. Pertanyaan saya, dasar hukum apa Abdesi mendukung? Karena ini bukan program pemerintah. Yang jelas-jelas sudah diakui oleh pejabat pemerintah dan pengembang bahwa PSN hanya berada di lokasi-lokasi ini. Jadi semua pembebasan di luar lokasi itu bukanlah PSN dan itu proyek pemerintah swasta. Artinya, karena lahan ini lahan negara sebagai besar, maka sebenarnya tidak ada pembebasan lahan 1 meter pun atas nama PSN. Kecuali mungkin yang tadi adalah golf course sama safari zoo. Mungkin itu ada pembebasan lahan. Di luar itu tidak ada. Jadi saya berharap seluruh masyarakat yang dibebaskan atau akan dibebaskan harus menggunakan haknya. Kami tidak mau dibebaskan sebelum lengkap RUTW, RUTR, rencana tata ruang detail, izin lokasi, dan terjadi mekanisme pasar. Tidak boleh sama sekali ada pemaksaan. Itu saya pikir peta ini harus kita edarkan seluruh Indonesia supaya publik paham bahwa hampir terjadi perselingkuhan hukum yang sengaja ditutupi. Bukan hampir terjadi. Sudah. Nah, ini sengaja ditutupi oleh mereka agar tidak ketahuan dan tamat Allah sehingga kita masih bisa mendapatkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pantun. Ya. Racikan Berita 1.